Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh saya Ketua PDK Kosgo Jawa Tengah yang sudah diberhentikan oleh Ketua Umum PPK Kosgo Agung Laksono. Yang saya boleh katakan pembohongan terhadap semua atau sebuah kemauan untuk berorganisasi, dan fakta yang terjadi organisasi hanya diambil namanya. Akses Kosgoro di Indonesia ini sudah hampir dikatakan tidak ada. 29 Kosgoro 57 provinsi, 400 Kosgoro kabupaten kota seluruh Indonesia meminta kepada Ketua Umum Agung Laksono untuk segera dilaksanakannya musyawarah besar luar biasa, musyawarah besar luar biasa, musyawarah besar luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka musyawarah besar luar biasa Kosgoro 1957 di Bali pada 16 Januari 2016 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Kami Kosgoro 11 kabupaten kota dan wilayah Provinsi Maluku menyatakan sikap mendukung UBS, LUM, PPK Kosgoro 1957, dan tentunya kami juga ingin mengusulkan dari mimbar yang terhormat agar kita bisa menetapkan Bung Aziz Samsudin sebagai ketua umum, Bung Bowo sebagai sekretaris jenderal, dan Ibu Rita sebagai bendahara umum. Kalau ini disepakati, saudara, tidak dapat dan tidak sadar di dalam UBS, setuju? Wah, pemirsa selamat pagi, ketemu lagi di Coffee Break bersama saya Harsha Subandrio dan juga Melisa Gandasari di sini. Tadi kita baru lihat sesuatu yang seru ya, Harsha ya. Iya, saya kira Bung Tomo tadi. Bung Tomo ya, saya sudah kira Bung semangat Tomo, di ternyata pagi-pagi. bukan Bung Tomo. Soalnya berapi-api sekali. Berapi-api sekali. Saudaranya ya. Saudaranya Bung Tomo. Pagi ini tadi kita memang semangat sekali ini Harsha, betul. karena tema kita hari ini juga mengenai semangat kaum muda menuju era baru Kosgoro. Nah, kan kalau saya sih udah dengar nama Kosgoro ini udah lama sekali. Betul. Dari saya kecil juga udah lihat logo-logonya dan segala macam. Tapi saya sebenarnya juga pengen tahu apa sih sebenarnya Kosgoro. Betul. Siapa saja ada yang di dalamnya, sejarahnya Apa saja yang seperti dikerjakan apa. ya, sudah dari tahun 1957 kalau tidak salah. 1957. Belum lahir kan ya? Belum. Saya juga kan belum. era 70-an. Iya, oke. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini ya, Harsha Narasumber ya. kita ada siapa aja nih? Hari ini ada Dr. Andes HM John Haro selaku penasehat Kosgoro 1957. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan ada Bapak Bowo Sidik Pangarso SE selaku Sekjen Pimpinan Pusat Kolektif dari Kosgoro 1957. Dan juga yang terakhir sebelahnya nih, nih. yang baru terpilih Yang tadi baru. ya. Kita sudah dengar tadi itu secara aklamasi Betul. tadi Harsha. Ada siapa Harsha? Dr. Aziz Samsudin, Ketua Umum Kosgoro 1957 yang baru. Apa kabar Mas Baik, Aziz? alhamdulillah saya. Selamat sebelumnya. Terima kasih. Ini sudah berkat terpilih. bantuan dan doa teman-teman Pak Sidik sama Pak Jonar. Waduh. Nanti kita dengar ceritanya dari Pak Aziz nih ya. Iya, yang baru ceritanya terpilih. seperti apa. Tapi kita dengerin dulu dari Pak Jon. Pak Jon, boleh nggak secara singkat sejarah Kosgoro 1957 itu seperti apa sih? Silakan Pak Jon. Kosgoro 57 itu begini ceritanya. Itu 57 itu karena lahirnya tahun 1957. Pasien itu 10 November 1957. Jadi Kosgoro ini lahir di Jakarta, prakarsa daripada ekstrip Jawa Timur, Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur. Itu tentara pelajar pertama di dunia, saya kira. Mereka berkumpul di Jakarta, oleh karena itu waktu, tahun 1957 itu kondisi bangsa kita sedang marak-marik. Ada perang saudara antar kita, belum jadi penjajah masih bermain di situ. Ada DETI, ada PRI Permata dan sebagainya. Mereka memilih koperasi. Kenapa koperasi? Oleh karena koperasi itu tidak bicara politik. Dia bicara ekonomi, dia bicara kesejahteraan, dan bisa dekat dengan rakyat. Itu mereka memilih koperasi. Itu waktu nama singkatannya adalah
koperasi serba usaha gotong royong. Atau mula-mulanya malah koperasi bantu gotong royong. Nah ini berkembang, tetapi oleh karena mereka itulah tentara pelajar, pejuang-pejuang bangsa yang ikut bahagian dalam perang 10 November Surabaya, pada itu waktu pimpinan nasional banyak minta pendapat mereka. Sehingga mereka walaupun hanya koperasi, tapi mereka berperan di situ. Sampai-sampai ada julukan mengatakan merasa dirinya Kosgoro pada itu waktu sebagai anak zaman yang ikut membentuk zaman. Oh, sebagai anak zaman yang ikut membentuk anak zaman. Lalu sedang koperasi ini berkembang di daerah, di desa-desa. Orang desa menyebutnya sebagai bibit unggul yang jatuh di bumi yang subur. Tetapi semula Kosgoro tak suka dengan politik, tetapi oleh karena 66 itu terjadi perubahan politik bangsa kita, maka sejak 66 itu dia tidak hanya bicara koperasi, tapi singkatannya itu menjadi Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong. Serbaguna Gotong Jadi dia seperti mata uang dua sisi begitu. Mereka tanggal 20 Oktober tahun 64 ikut menandatangani lahirnya Sekber Golkar. Tetapi sebagai bahagian daripada bangsa kita, mereka pun akan ikut arus yang sedang berkembang, yang sedang berjalan. Sehingga ikut pula terjadi mengikuti perubahan politik. Dia ikut ambil bagian di dalam Sekber Golkar, ikut dalam politik di banyak anggota kita di DPR RI di mana-mana jadi pejabat daerah, pejabat nasional. Tetapi pada tahun 98 sejarah perubahan politik itu juga terjadi gesekan di internal kita. Kita tuh ada terpecah dua pemikiran. Satu sisi bertahan sebagai anggota Golkar, satu sisi berkata kita harus independen. Karena Golkar jadi partai politik sekarang. Ya. Kita kan tahunya Sekber Golkar. Ini partai Golkar, beda dong. Pecahlah dua menjadi Kosgoro 57 dan Kosgoro Independen. Independen dipimpin oleh Mas Hayono Isman. Yang 57 ini dipimpin oleh Kalau sekarang seperti apa Pak John? Keadaannya tetap dengan dualisme ini atau bersatu kembali? Kita akan barangkali arahnya ke sana, tetapi tahap awal ini kita masing-masing berjalan dulu. Kita ada kerjasama dalam banyak hal. Oleh karena mereka sangat welcome. Sejak terjadinya Omnibus Law ini mereka sangat welcome untuk kita menata kembali. Sementara mereka teman Mas Hayono CS beranggapan bahwa Kosgoro 157 itulah kader-kader Golkar yang ada di kader-kader Kosgoro yang ada di Golkar. Sedang mereka tuh independen, oleh karenanya kan banyak partai politik. Ada PAN, ada Hanura, ada macam-macam di situ. Dia multi partai mereka. Nah, ini sebelum dilanjutkan Pak John, saya mau ke Pak Sidik dulu sebentar. Panggilannya Pak Bowo, Pak Bowo aja. Kalau Mubeslup kemarin yang ada di Bali ini seperti apa sih suksesnya? Tadi kita sempat lihat di tayangan nih yang tadi ada semangat sekali itu tadi Pak Bowo. Jadi begini, Mubeslup itu sah adanya, itu diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa itu inkonstitusional. Tidak, itu diatur dalam rumah tangga. Ya. Tapi kami, Mas Ajis, saya, Pak John Haro ini tidak punya wewenang untuk melakukan Mubeslup. Karena Mubeslup itu diatur dalam anggaran dasar rumah tangga, di mana salah satu pasal 33 bab 9 itu disebutkan bahwa 2/3 dari pimpinan daerah kolektif Kosgoro provinsi bisa mengajukan Mubeslup. Nah, Mubeslup bisa diadakan dalam keadaan yang mendesak. Nah, situasi inilah yang mengatakan teman-teman minta untuk diadakan Mubeslup. Ini terjadi Mubeslup pasca memang kita mengerti pasca konflik Partai Golkar. Di mana Kosgoro sudah tak terurus. Di mana Kosgoro dibawa konflik masuk ke dalam Partai Golkar hingga Kosgoro teman-teman daerah ingin agar Kosgoro bisa diselamatkan. Sebelum masuk ke Mubeslup Bali, kami itu sebenarnya sudah membentuk forum dengan Mas Ajis dan Pak John Haro yang namanya Forum Silaturahmi Nasional. Kami mengadakan bulan November, kami mengadakan di Jakarta, kami minta masukan di teman-teman provinsi Indonesia. Waktu itu yang hadir ada 15 provinsi yang mengatakan bahwa sama dengan kita bahwa ini Kosgoro harus diselamatkan, jangan sampai Kosgoro itu tidak lagi mendukung Partai Golkar, karena apapun Kosgoro ini melahirkan Partai Golkar. Tidak akan dipisahkan. Nah, 15 provinsi yang hadir minta segera Mubeslup. Tapi kita tidak bisa apa-apa.
Karena 2/3 harus di provinsi. Oleh karena itu, teman-teman yang 14-15 provinsi ini bergerak sampai hingga akhirnya tanggal 16 Januari kemarin kita mengadakan Mubeslup. Tapi sebelum Mubeslup, teman-teman provinsi itu mengadakan forum yang namanya silaturahmi nasional. Ini untuk mencapai kesepakatan dulu gitu ya. Kami tidak mau mengadakan Mubeslup kalau tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Ternyata tanggal 15 Januari pada waktu silaturahmi nasional itu 29 provinsi hadir dan semuanya mengatakan untuk segera diadakan Mubeslup. Nah, dalam Mubeslup itu ternyata pemikiran kawan-kawan Kosgoro diselamatkan dan dia minta Mas Aziz Samsudin untuk segera bisa memimpin Kosgoro ini untuk memperbaiki Kosgoro ke depan supaya kembali lagi Kosgoro bisa bersama-sama. Itu salah satu hasil pentingnya ya Pak Bowo ya, terpilihnya Pak Aziz sebagai ketua yang secara aklamasi sudah dipilih di Mubeslup. Nanti kita ingin tahu juga nih Harsha ya, visi misinya apa nih Pak Aziz. Tapi kita harus jeda sebentar. Jangan kemana-mana, Coffee Break segera kembali. Zing Hair Fall Treatment. Let's move. Show your power. Aku bebas berzumba tanpa khawatir ketome dan rambut rontok. Kompleks ZPTO, ketome hilang 360 derajat di semua sisi. Ekstrak ginseng kuatkan rambut dari akarnya. It's more than just strong. Zing Hair Fall Treatment 360 derajat hilangkan ketome. Lion. Wow, langsung melek. Torabika Duo lebih berani kopinya. Wow, langsung melek. Torabika Duo lebih berani kopinya. Gigi kuat hingga usia 80 tahun. Inovasi Lion Japan dengan konsep Dental IQ. New Ciptaden Maxi 12 pencegah gigi berlubang, aktif silitol dan antibakteri IPMP. Perlindungan 12 jam untuk gigi sehat dan kuat. Buktikan. Lion. Ya Mama, inilah aku. Menangin turnamen game, itu obsesiku. Aku bekerja sangat keras. Latihan serius, supaya nggak cuma jago satu game. Tahu tips and trick, tahu kelemahan lawan, tahu karakter game, itulah caraku menang. Pokoknya, kalau main game, aku nggak main-main. Om, mau kopi susu kental manis? Emang bisa bikin kopi susu kental manis seenak zaman Om dulu. Baru, Top Kopi susu kental manis tak tergantikan. Lekat. Maksimal. Kopi Indonesia, nggak ada yang seahli Top Kopi. Beli 2 gratis. Ya, ada kembali lagi di Coffee Break pemirsa, kita masih membicarakan mengenai semangat kaum muda menuju era baru Kosgoro. Nah, ternyata memang ada momen di mana Kosgoro ini kayak seperti terlantar, nggak ada yang ngurus. Akhirnya para anggota-anggota yang ada di seluruh Indonesia gitu ya berinisiatif, yuk kita aktifin lagi. Betul. Supaya tetap bisa menjadi panutan juga sebagai apa ya namanya wadah. Karena wadah awalnya memang koperasi untuk membantu masyarakat juga, jangan sampai terlantar ya, harusnya ya. Tadi kita udah dengar Mas Bowo menceritakan sedikit. Mungkin kalau misalnya kita ke Mas Aziz nih, kita panggil Mas Aziz masih muda soalnya Mas Aziz. Betul. Nah ini bagaimana terpilih bisa akhirnya secara aklamasi Mas Aziz yang terpilih sebagai Ketua Kosgoro? Awalnya tuh saya kan ketemu Pak Sekjen saya, Pak Bowo sama Pak John itu kita kan diskusi apa yang harus kita lakukan dengan Kosgoro yang vakum, kemudian terseret-seret dalam konflik yang sebenarnya tidak boleh Kosgoro ini terseret-seret. Karena yang pertama masukan-masukan dari PDK Kabupaten Kota yang datang ke kita, baik dia mempunyai masalah, baik masalah organisasi, masalah visi dan misi beliau ke depan, kemudian PDK Provinsi juga datang. Itu akhirnya kita berembuk. Oke, saya bilang teman-teman PDK Provinsi dan Kabupaten maunya apa? Saya bilang. Karena kan ini semuanya teman-teman kita semua, kader-kader kita semua. Akhirnya mereka menyampaikan kita mau ada pembaruan. Saya bilang kalau pembaruan coba koordinasi dulu sama senior-senior, Ibu Sulasikin Muru Pratomo, kemudian kepada Pak Rambe, kemudian kepada Pak Freddy Latumahina, dan sebagainya. Dan juga koordinasi kepada DPP Partai Golkar. Karena apa? Karena Kosgoro ini adalah kino Partai Golkar yang bersejajar dengan MKGR dan Soksi. Nah, ini yang harus kita selaraskan. Sehingga jangan sampai kita buat ini juga
karena keinginan kelompok tertentu saja, tapi harus punya komitmen untuk membesarkan, membangun Kosgoro 1957 ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kader, sesuai yang tadi harapan daripada filosofi pembentukan awalnya Kosgoro ini, serta menopang kebesaran dan kegunaan bagi Partai Golkar dan bagi masyarakat. End up-nya harus ke situ, gitu, saya bilang. Nah, makanya pada saat itu tadi disampaikan oleh Sekjen Bowo bahwa di awal November itu ada pertemuan mereka. Saya waktu itu nggak terlibat karena saya pikir biarlah PDK itu murni mau apa sih sebenarnya mereka begitu loh. Nah, mereka terus berkumpul 15 PDK, kemudian 15 PDK ini melihat mekanisme dan aturan apa yang harus dilakukan. Makanya dilihat pasal 32, pasal 33 daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PPK Kosgoro 1957 ini. Nah, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasal 33 itu dipersyaratkan bahwa dalam hal untuk menyelenggarakan pembaruan dalam bentuk mubes luar biasa itu minimal 2/3 dari provinsi sebagai pemegang suara untuk bersama-sama bersepakat dan bersetuju untuk mengadakan mubes luar baru biasa. Baru kemudian dianggap sah. Ya, baru bisa dianggap sah begitu loh. Nah, dengan itu 15 kemudian berkumpul lagi mencapai 29 dari 29 PDK provinsi itu tercapai sehingga syarat dasar fundamental itu 2/3 dari jumlah provinsi 34 maka sudah terlewati. Nah, baru saya terlibat. Saya terlibat di situ. Saya bilang oke, kalau sudah 29 saya cek SK-nya, surat keputusan, saya cek pengurusannya benar atau tidak. Oh benar, kalau benar oke Jen. Saya bilang Sekjen bawa Pak Jonaro, oke kita bersama-sama. Kalau ini sudah benar, saya cek keasliannya juga, asli semua, bukan bohong, bukan palsu, bukan stempel palsu, ini original. Dan bukan rekayasa juga dari mereka gitu. Kita jamin itu. Saya sebagai orang yang paham secara hukum meminta benar sama Sekjen Bowo dan Pak Jon, saya tidak mau ini ada palsu, tanda tangan palsu, stempel palsu, saya nggak mau, saya bilang. Kalau itu terjadi saya nggak mau ikut. Dan tidak ada pemaksaan juga. Tidak ada pemaksaan, tidak ada rekayasa. Akhirnya setelah saya lihat, oke 29 saya baru terlibat. Nah, saya terlibat di dalam proses di Hotel Aston di Bali itu Denpasar. Akhirnya terjadilah musyawarah besar luar biasa. Musyawarah besar luar biasa itu 1957 Kosgoro itu meminta ada suatu pembaruan. Nah, makanya saya juga berkomitmen sama Sekjen saya Bowo dan Pak Jon dan seluruh nanti pengurus yang terbentuk sama insya Allah Ibu Rita sebagai bendahara umum kita. Kita bersepakat bahwa ini benar-benar organisasi jangan kita gunakan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi kita. Tapi benar-benar untuk kepentingan organisasi Kosgoro 1957 yang akhirnya untuk kepentingan Partai Golkar dan kepentingan bangsa dan negara. Itu komitmen kita bersama. Dan karena sebelum pada saat saya mau masuk saya udah bilang, ini komitmennya jangan dipakai perahu untuk kepentingan kelompok. Kalau ini dipakai untuk kepentingan kelompok, saya nggak mau, saya bilang. Kita sudahlah, kita mendingan di Golkarnya saja. Ngapain kita buat kino, nanti kita buat eksklusif kelompok lagi, saya bilang. Nggak boleh itu, saya bilang. Kita harus berkomitmen bagaimana kader Kosgoro 1957 bisa berkarya, bisa melakukan imajinasi secara benar, secara tepat untuk kepentingan di dalam struktur-struktur harian Partai Golkar dan bisa mengembangkan fungsi dan daripada serbaguna gotong royongnya ini, ekonomi kerakyatan ini kepada setiap kabupaten kota dan bersinergi dengan SOKSI, dengan MKGR dan akhirnya menopang kebesaran Partai Golkar untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini anggota-anggotanya juga orang-orang muda berarti ya yang masuk mayoritas. Sebenarnya dibilang muda juga enggak. Kita ini juga udah kepala 4 menjelang 50. Masih muda. Sama dibanding Pak Jon ya kita lebih muda. Tapi Pak Jon ini semangatnya semangat muda. Pak Jon nggak kelihatan Pak Jon kepala 7. Tahu nggak umurnya berapa Pak Jon ini? 74 kayak tahun kelahiran saya 74 itu. Tapi semangatnya lebih semangat dari saya. Betul. Makanya saya terpacu dengan beliau. Kelihatan muda katanya dibedakin tadi. Jadi kelihatan langsung operasi. Iya, enggak sebenarnya yang bikin muda itu semangatnya berjuangnya dan juga itu loh cincinnya 2. Itu sebenarnya yang kelihatan bikin muda. Itu kan kelihatan karakter juaranya. Tapi ini yang terlibat untuk mendukung Mas Aziz sebagai ketua Kosgoro, siapa aja timnya nih yang muda-muda? Timnya kita sih tidak ada, kita aja. Ini saya jelaskan, tidak ada tim untuk memenangkan Mas Aziz, tidak ada.
kemarin waktu di Bali itu betul-betul teman-teman 29 provinsi itu dia melihat bahwa kami dengan Pak John ini ada kemauan untuk menyelamatkan Kosgoro ini, kemudian mereka mengkerucut. Ya jelas Mas Ajis juga sudah sebagai tokoh nasional, anak muda yang punya masa depan di Golkar juga bagus ya. Teman-teman mengarah ke situ. Jadi tidak ada rekayasa. Kalau teman-teman mendengarkan 29 pada waktu pandangan umum teman-teman provinsi, itu sedikit pun tidak ada rekayasa untuk kita atur. Mereka dengan spontanitas mengatakan itu yang muaranya satu. Pokoknya Kosgoro harus selamatkan supaya bisa bergerak kembali di kabupaten kota. Baik. Kemarin hadir 29 provinsi dan 314 kabupaten kota. Itu mereka datang sendiri, Pak. Jadi kalau bisa dicek, dan kami absensi lengkap. Yang kata Pak Ketum tadi, absensi kami lengkap dari rekayasa, semuanya ada, bahkan segera kita langsung notariskan di sana. Supaya tidak terjadi apa-apa. Supaya tidak ada ekses-ekses yang mengatakan ini itu. Nah, maka rekaman kami itu full, Pak. Jadi kami tidak ada suatu rekayasa apapun. Nah, tadi Mas Asis juga sudah bilang nih, Harsha, kalau memang tadi dukungannya juga sudah secara aklamasi, sudah sah tadi ya dari 22/3 provinsi, berarti nanti kita ingin dengar juga nih, kira-kira apa yang akan dilakukan nih untuk daerah-daerah tersebut yang memang sudah mendukung Mas Aziz pada akhirnya ya. Nanti di segmen berikutnya kita Betul. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, Coffee Break segera kembali. Mama Lemon mau makan gratis ya cuci piring? Menambah serunya makan siang di banyak rumah makan. Makan gratis? Tapi cuci piring pakai Mama Lemon formula baru. Semua antusias mencuci dengan Mama Lemon. Bau amisnya hilang. Bersih nih. Makan gratis dibayarin Mama Lemon. Tunggu di Mama Lemon di kota berikutnya. Nggak happy sama rambutnya? Kita punya sisir. Pengiritan rambut? Catakan. Gunting. Atau topi. Di Tokopedia yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Om, mau kopi susu kental manis? Enak. Emang bisa bikin kopi plus susu kental manis seenak zaman Om dulu? Baru, Top Kopi Susu Kental Manis. Satu-satunya kopi susu kental manis yang tak tergantikan. Rasanya mengingatkan zaman Om dulu. Lekat banget. Enaknya maksimal. Enak banget ya, lekat banget. Kopi Indonesia nggak ada yang seahli Top Coffee. Beli 2 gratis 1. Zing Hair Fall Treatment. Let's move. Show your power. Aku bebas berzumba tanpa khawatir ketome dan rambut rontok. Kompleks ZPTO, ketome hilang 360 derajat di semua sisi. Ekstrak ginseng kuatkan rambut dari akarnya. It's more than just strong. Zing Hair Fall Treatment 360 derajat hilangkan ketombe. Ya, pemirsa, kita masih bersama Pak Aziz, Mas Bowo dan juga Pak John berbincang-bincang tentang semangat kaum muda menuju era baru Kosgoro. Setelah Mas Aziz ini terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kosgoro untuk 5 tahun mendatang. Betul. Berarti ada dari sejak 16 Januari 2016 kemarin sudah terpilih secara aklamasi dan ada semangat pembaruan yang ingin dibawa oleh Mas Aziz. Apa nih kira-kira yang akan dilakukan untuk semangat pembaruan ini untuk era baru Kosgoro? Tentu kepemimpinan saya kan adalah kolektif kolegial. Saya harus merumuskan ini bersama-sama dengan sekjen saya kepada seluruh pengurus dan tokoh-tokoh senior. Karena ini kan perahu ini harus bersama-sama dijalankan sebagai teamwork. Yang harus kita capai, dream kita punya tujuan apa kan gitu. Nah, visi misi yang pertama secara jangka pendeknya bagaimana kader-kader Kosgoro 1957 yang kemarin tercerai-berai ini bisa kita himpun kembali untuk bersama-sama menyatukan visi dan pandangan kita. Yang pertama misalnya kader-kader di kabupaten kota yang tadi sampaikan Pak Bowo, ada yang hadir 315 kabupaten kota itu sudah menyampaikan meminta bagaimana posisi-posisi mereka di dalam kemasyarakatan. Bagaimana posisi-posisi mereka di dalam organisasi induk kita yaitu Partai Golkar. Untuk masuk dalam pengurus, masuk dalam jajaran pengurus sehingga bisa mengkarya baktikan baik kemampuan maupun ilmu untuk bersama-sama Partai Golkar, Soksi dan MKGR untuk sama-sama membesarkan, mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Ini yang pertama. Di samping juga masuk dalam pengurusan DPD Partai Golkar baik di kabupaten, kota dan provinsi, juga bagaimana posisi-posisi yang ada di fraksi. Baik fraksi yang ada di DPRD kabupaten kota maupun fraksi yang ada di DPRD provinsi maupun yang ada di DPR RI. Nah, sehingga
Saya juga sudah menyampaikan kepada Ketua Umum Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Sekjen Idrus Marham untuk porsi daripada Kosgoro, kemudian porsi daripada Soksi, porsi daripada Engkaigar itu secara proporsional berimbang. Sehingga rasa memiliki rasa tanggung jawab dari masing-masing kino yang berada di bawah Partai Golkar ini mempunyai semangat yang sama, mempunyai visi yang sama, mempunyai rasa prihatin yang sama. Sehingga punya satu tujuan yang sama, sense of belonging, dan responsibility itu bisa terwujud. Nah, itu yang saya sudah sepakat sama Pak Sekjen saya, Pak Bowo dan Pak Jonaro, untuk kita sama-sama. Kita harus berkomitmen bahwa ini, niatkan ini bagian dari ibadah kita. Bahwa ini jangan kita gunakan untuk kepentingan kelompok saya, maupun kelompoknya Sekjen saya, maupun kelompok-kelompok lain. Kita satukan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau memang visinya satu, nanti juga gampang untuk semangat pembaruannya. Betul, ini dan ya, juga ya. yang penting kalau visi dan visi sudah sama, sama-sama kita ngapain sih jadi ada satu atau dua, kenapa nggak jadi satu? Jadi satu. Nah, Mas Bowo, saya mau tanya sedikit, apa sih pendapat dari teman-teman yang di daerah tentang Pak Aziz sendiri, atau Mas Aziz sendiri, sebagai ketuanya nih nanti? Waktu musyawarah besar luar biasa kemarin, teman-teman provinsi berharap sekali konsolidasi organisasi. Pertama itu, jadi kita diminta, Mas Aziz diminta lebih banyak nanti turun ke provinsi, ke kabupaten, membina teman-teman, mengaktifkan teman-teman supaya solid kembali. Jadi dia minta supaya peran mereka lebih ditonjolkan. Nah, kemarin betul memang pasca 2 tahun terakhir mereka betul dibiarkan saja. Ini yang membuat mereka menghadap Munaslup. Jadi jangan, sekali lagi saya mengulang kembali, jangan sampai kami dituduh melakukan Munaslup karena keinginan kami. Tidak. Tapi sebenarnya kami seperti saya kan juga dipecat. Bayangkan saya ini ketua PDK Kosgoro Jawa Tengah, karena menghadap Mas Agung Laksono untuk mengkonsolidasi Kosgoro, mengumpulkan Kosgoro, kita bicara pasca keputusan MA, kan keputusan MA jelas bahwa kepengurusan Ancol itu sudah dicabut. Artinya sudah jelas, kita minta konsolidasi. Saya baru mengumpulkan teman-teman berbicara, saya dipanggil, kemudian saya diberhentikan dari ketua PDK Kosgoro Jawa Tengah. Inilah memicu kawan kan, loh, kok begini? Setelah saya cari ke belakang, ternyata juga Mas Aziz ini juga sudah diberhentikan. Pak Jonharo diberhentikan. Di awal ya. Pada waktu orang-orang yang mendukung ARB langsung diberhentikan. Pak Erlangga sebagai Sekjen Kosgoro waktu itu diberhentikan karena mencalonkan diri sebagai ketua umum. Nah, ternyata pelanggaran-pelanggaran dilakukan sangat banyak. Nah, kalau ke Pak Jon gimana melihat, menanggapi masalah seperti ini? Masalah ya, yang terjadi sebelum akhirnya sekarang. Iya. Yang pertama, sebagai orang tua senior, saya sebagai penasehat gitu, prihatin dengan tindakan-tindakan ketua umum, tanpa menghiraukan kiri kanan, tanpa melihat ADART, bertindak. Sebenarnya dalam hal rangkaian penzoliman, pemecatan, saya angkatan pertama yang dipecat. Berikutnya Bung Aziz itu angkatan kedua yang dipecat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Kita coba bagaimana pemerintah supaya kita tidak ribut. Ya, kita nggak ketemu itu jalan keluarnya, kita harus dengan Munaslup ini. Supaya selesai semuanya. Malahan pada Munaslup kemarin itu panitia mengundang ya teman-teman yang tidak sepaham dengan kita, termasuk Mas Agung. Tapi ya itu tadi, sudah menyatu, sudah bulat itu teman-teman. 29 provinsi, ya kira-kira 400-500 orang, satu suara, satu tekad, harus Munaslup. Kalau tidak kita habis, kita hancur, tenggelamnya perahu ini. Kalau tidak kita lakukan satu Munaslup, jalan satu-satu yang terbaik. Nah, ini kalau kita sudah lihat bahwa dengan adanya musyawarah besar luar biasa yang dilakukan oleh Kosgoro ini, akhirnya sudah menemukan jawaban, dan moga-moga sebenarnya sih kita berpikir jangan sampai ada divide et impera di tahun 2016 ini, di era yang baru ini, seperti zaman Belanda dulu. Ada perpecahan lagi. Masa kita balik lagi ke masa dulu ya, harusnya ya. Nah, untuk itu terima kasih dan selamat sekali lagi untuk Mas Aziz. Mas Bowo, terima kasih. Pak Jonharo, terima kasih juga sudah bisa hadir dan menjelaskan semuanya. Kita doakan memang ada... Kenapa? Pakai aja Pak, nanti kita di belakang aja ngobrolnya Pak. Nanti jadi semangat pembawaan ya. Takut semangatnya luntur Pak kalau nggak ada. Untuk Kosgoro di era yang baru. Selamat, semoga bisa bekerja dengan lebih baik, bisa menciptakan Kosgoro yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas hadirannya, udah ngobrol-ngobrol, dan kita juga jadi sedikit tahu nih tentang Kosgoro ya. Betul. Nah pemirsa, kita masih ada beberapa... Masih ada ya?
Sudah habis harusnya. Waduh, kamu tadi sudah ditawarin cincin, udah langsung lupa segalanya kamu. Ya, Pak pemirsa, kita harus pamit dulu karena saya janjian sama Pak John mau lihat cincinnya nih, ya. Kita ketemu lagi di coffee break selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh